Mungkin kalau saat ini Suzuki menjadi bahan cemoohan sebagian orang untuk motor-motor vrindavannya. Tapi, jauh sebelum Suzuki kebanyakan makan panipuri, Suzuki adalah salah satu pabrikan yang sangat inovatif dalam hal membuat motor, mulai dari teknologi, mesin, dan desain. Salah satu motor Suzuki yang hebat dalam segala hal dan terlupakan adalah Suzuki FXR 150. Suzuki membuat motor ini awalnya untuk melawan kompetitornya, yaitu Yamaha TZM 150 dan Kawasaki Ninja 150RR. Namun, motor tersebut adalah motor 2 tak. Dan di tahun itu, sudah ada isu mengenai regulasi mengenai emisi buang. Jadi menurut Suzuki, membuat motor 2 tak bukanlah pilihan. Makanya, Suzuki membuat motor ini menggunakan mesin 4 tak untuk mengalahkan pesaingnya di kelas 2 tak 150cc. Motor ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 untuk generasi pertamanya di beberapa pasar di Asia Tenggara. Suzuki FXR 150 didesain oleh Suzuki sebagai sepeda motor sport entry level dengan performa yang handal dan tampilan yang sporty. Motor ini dilengkapi dengan mesin berkapasitas 147cc, 4 tak, 1 silinder, dan sistem pembakaran karburator. Motor ini menggunakan karburator Mikuni BS29SS, berarti karburatornya ukuran 29. Ya, berarti cukup besar. Selain itu, motor ini juga menggunakan mesin DOHC yang mempunyai karakter overbore khas dari Suzuki. Dengan mesin yang begitu canggih, motor 150cc ini bisa menghasilkan output tenaga sampai 20,11 horsepower. Ini cukup besar untuk motor kelas 150cc. Dan mesin ini dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan. Tapi yang digunakan bukanlah transmisi biasa, karena motor ini sudah menggunakan transmisi yang mengadopsi SAPEX atau Suzuki Advanced Power Adjustment Clutch System. Ya, ini mirip slipper clutch Yamaha agar perpindahan transmisi lebih halus, tidak nyentak. Kemudian, kalau kita bandingkan dengan Suzuki GSX R 150 saat ini dengan teknologi terkini dari Suzuki, motor GSX R 150 hanya bisa menghasilkan output tenaga di 18,9 horsepower. Ya, ini cukup berbeda jauh bukan? Suzuki zaman dulu sama Suzuki zaman sekarang. Lalu untuk mendinginkan mesin canggihnya, Suzuki menempelkan pendingin udara plus oli atau Suzuki Advanced Cooling System yang disingkat menjadi SACS. Selain itu, motor ini juga menggunakan salah satu teknologi fenomenal dari Suzuki yang pernah membuat motor sekelas CBX 1047 6 silinder keteteran oleh GS 1104 silinder, yaitu Suzuki Twin Swirl Combustion Chamber atau TSCC. Ini adalah desain porting dan ruang bakar khusus agar pembakaran lebih padat dan merata. Kemudian, selain mesinnya, salah satu fitur menonjol dari Suzuki FXR 150 adalah desainnya yang aerodinamis. Motor ini memiliki bodi ramping dan aerodinamis yang memberikan kestabilan saat berkendara pada kecepatan tinggi. Desain ini juga memberikan tampilan menarik dengan garis-garis yang tajam dan agresif. Kerennya lagi nih, motor ini udah menggunakan sasis twin spar. Apa itu sasis twin spar? Sasis twin spar adalah desain sasis yang digunakan oleh Suzuki Motor Corporation pada sejumlah sepeda motor mereka. Konsep sasis ini melibatkan penggunaan 2 tabung utama atau balok yang membentang dari depan ke belakang sepeda motor. Dengan bagian bawah mesin ditempatkan di antara 2 tabung tersebut. Sasis twin spar memiliki beberapa keuntungan yang diinginkan dalam desain sasis sepeda motor. Pertama, desain ini memberikan kekakuan yang baik, dan yang lebih penting untuk menjaga stabilitas dan penanganan yang baik saat berkendara. Dengan sasis yang kaku, sepeda motor akan menjadi lebih responsif terhadap perubahan arah dan dapat memberikan kontrol yang lebih baik kepada pengendara. Selain itu, sasis twin spar juga memberikan kekuatan dan daya tahan yang tinggi, dengan menggunakan 2 balok utama. Ya, ini karena beban yang ditangani oleh sasis dapat didistribusikan secara merata dan dapat mengurangi resiko kelelahan material dan patah pada sasis. Ini juga memberikan keamanan tambahan kepada pengendara dan membuat sepeda motor lebih mampu menangani tekanan dan beban yang ditimbulkan saat berkendara. Dengan desain sasis ini, memungkinkan penempatan mesin yang lebih efisien. Dengan bagian bawah mesin ditempatkan di antara 2 tabung utama, ruang di atas sasis dapat digunakan untuk mengoptimalkan penempatan komponen lain, seperti tangki bahan bakar dan lainnya. Hal ini juga dapat membantu mencapai distribusi berat yang baik dan stabilitas keseluruhan pada sepeda motor. Makanya, dengan menggunakan sasis twin spar, motor ini dapat diandalkan untuk cornering atau ngebut di trek. Selain sasisnya yang kaku, untuk motor 150cc ini sudah menggunakan swing arm banana. Dengan menggunakan swing arm ini, membuat tampilannya mirip sport bike Eropa seperti Aprilia RS 125.
Niat banget ya Suzuki untuk membuat motor ini. Nggak hanya di situ aja, untuk tahun segitu Suzuki sudah menggunakan speedometer digital di motor kelas 150 cc-nya ini. Ya gimana nggak sempurna ini motor, udah pakai mesin DOHC, sasis twin spar, swing arm banana, dan speedometer digital. Seharusnya ini motor udah kelas 300 cc ke atas sih. Kemudian dengan semua fitur canggih yang ada, sejak diluncurkannya Suzuki FXR 150 telah menjadi populer di pasar sepeda motor di Asia Tenggara. Dan motor ini banyak diminati oleh para pengendara yang mencari sepeda motor sport dengan performa yang handal namun dengan harga yang terjangkau. Keandalan, daya tahan, dan efisiensi bahan bakar yang baik menjadi faktor-faktor utama yang membuat motor ini populer di pasar. Untuk pasar Indonesia sendiri, motor ini masuk pada tahun 2000 dan motor ini adalah motor CBU dari Suzuki Lion Malaysia sampai tahun 2002. Setelah itu, motor ini langsung dirakit di Indonesia. Di Indonesia, Suzuki FXR 150 identik dengan warna Movistar yang terinspirasi dari Suzuki RGV 500. Namun, walaupun motor ini keren, tapi sayangnya di Indonesia nama FXR 150 kurang begitu dikenal publik. Dan juga motor ini kurang laku di Indonesia. Ada beberapa alasannya kenapa motor ini kurang diterima di Indonesia. Yang pertama, karena desainnya half firing yang kalem dengan desain yang membulat. Kemudian yang kedua, joknya juga masih menyambung. Jadi motor ini belum menggunakan model terpisah. Padahal kalau udah pakai model terpisah, motor ini udah moge look banget. Dan yang terakhir, populasinya tidak begitu banyak di Indonesia. Hal inilah yang membuat motor ini kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri tercatat Suzuki FXR 150 hanya ada 550 unit yang dijual ke pasaran. Dengan fitur yang canggih dan unggul di kelasnya, harganya juga cukup tinggi. Pada tahun 2000, Suzuki menjual FXR 150 dengan harga 32 juta rupiah. Ini untuk unit yang masih CBU ya. Sedangkan saat sudah dirakit di Indonesia pada tahun 2002, harganya turun menjadi 24 juta rupiah. Walaupun harganya sudah turun hampir setengah harga, tapi nama motor ini tetap tenggelam jika dibandingkan dengan Honda CBR 150. Mungkin ini karena awal perkenalan motor ini cukup mahal, sedangkan Indonesia di tahun itu habis dilanda badai krisis moneter. Jadi motor ini dinilai terlalu mahal. Namun sudah lebih dari 20 tahun motor ini dipasarkan. Kalau dilihat secara keseluruhan, motor ini masih memberikan aura khas motor kencang. Karena kalau dilihat dari depan, samping sampai belakang, proporsinya terbilang sangat pas. Karena ya jarak sumbu roda yang panjang dengan postur yang nggak begitu jangkung, membuat motor ini memiliki tampilan yang sangat pas. Buat kalian yang kesemsem sama motor ini abis lihat video ini, kalian bisa beli motor ini dengan harga yang cukup terjangkau. Hanya dengan mengeluarkan uang sebesar 10-13 juta rupiah, kalian sudah bisa meminang motor keren ini. Ya balik lagi, walaupun sudah 20 tahun lebih berlalu, motor ini masih sangat layak dan eye-catching banget di jalanan. Man, buang apa tuh man? Tapi perlu dipikirkan juga spare partnya, karena agak susah untuk mendapatkan spare partnya. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah motor ini seharusnya dapat menggantikan kelas 2 tak di kelasnya dahulu? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.